Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, pekan lalu kita sudah belajar hubungan antar satuan, jarak, dan waktu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar yaitu tentang hubungan antar satuan volume. Nah, sudah siap untuk belajar? Harus siap tentunya ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai. Seperti halnya satuan jarak dan waktu, satuan volume juga akan kamu gunakan dalam mempelajari perbandingan. Nah, kira-kira volume itu apa? Volume merupakan ukuran yang menyatakan isi suatu ruang. Lalu, bagaimana hubungan antar satuan volume itu? Nah, silakan perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Kiki membawa 2 botol minuman. Nah, bisa dilihat ya ini botol 1 dan botol 2. Masing-masing botol minuman itu mempunyai volume 1,5 liter atau 1,5 liter. Satunya juga 1,5 liter. Nah, pertanyaannya, berapa mililiterkah total minuman yang dibawa Kiki? Nah, cara menjawabnya adalah tadi kita hitung dulu berapa total volume minuman yang dibawa Kiki. Tadi Kiki membawa 2 buah botol. Nah, masing-masing botol volumenya 1,5 liter. Nah, ada 2 berarti 1,5 dikali 2. Berapa? Jadinya 3 liter. Nah, 3 liter itu sama dengan 3000 ml. Lalu, berapakah volume total minuman Kiki dalam satuan meter kubik? Nah, kira-kira berapa? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan mudah jika kita memahami hubungan antar satuan volume. Nah, bagaimana cara mengubah satuan volume dari liter ke mililiter? Nah, perhatikan berikut ini. Nah, berikut ada sebuah gambar tentang tangga satuan volume. Nah, yang paling atas ada KL untuk kiloliter, HL untuk hektoliter, DAL untuk dekaliter, L untuk liter, DL untuk desiliter, CL sentiliter, dan yang terakhir ml untuk mililiter. Nah, nanti untuk setiap satuan ini jika turun satu tangga artinya dikali dengan 10. Jika naik satu tangga berarti dibagi dengan 10. Nah, kita lihat soal yang tadi. Liter ke mililiter artinya turun berapa tangga di sini? Liter ke mililiter 1, 2, 3, turun 3 tangga. Artinya untuk mengubah satuan liter ke mililiter nilainya kita kalikan 1000 karena turun 3 tangga. Jadi nolnya dikali 3. Maksudnya ada nolnya 3. Maksudnya Pak Dimas begitu. Kalau 2 tangga berarti dikali dengan 100. 1 tangga dikali dengan 10 dan seterusnya. Jadi 3 liter sama dengan 3 dikali 1000 sama dengan 3000 ml. Nah, seperti itu. Insyaallah paham nggih. Nah, nanti ini Pak Dimas minta silahkan kalian untuk menyalin tangga satuan volume ini ke dalam buku catatan kalian. Ini penting ya, karena ini menjadi acuan kalian untuk nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan volume. Jadi wajib hukumnya untuk kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, seperti halnya liter dan mililiter, satuan volume lainnya yang sering kita gunakan adalah desimeter kubik atau dm pangkat 3. Itu artinya desimeter kubik pangkat 3 itu bacanya kubik. Nah, silakan dilihat ini. Nah, ini juga ada tangga volume yang lain. Ini juga penting. Ini karena nanti juga sering keluar pada sebuah soal. Silakan juga kalian ini salin ke dalam buku catatan matematika kalian. Silakan disalin ya, wajib ini hukumnya.
Nah, ini ada km kubik untuk kilometer kubik, hm kubik hektometer kubik, dam kubik dekameter kubik, m kubik meter kubik, dm kubik desimeter kubik, cm kubik sentimeter kubik, yang terakhir mm kubik itu mililiter kubik. Nah, karena ada satuannya kubik atau pangkat 3, berarti artinya adalah setiap nanti turun satu tangga berarti dikali bukan 10 tapi langsung 1000 karena ada pangkatnya 3. Nah, diingat-ingat ya. Berarti kalau ada pangkat 3 ini berarti setiap turun satu tangga itu dikali dengan 1000. Nah, kebalikannya jika naik satu tangga berarti dibagi dengan 1000. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada satuan lainnya ya. Ini juga sering-sering keluar ini. 1 KL atau 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Nah, yang ini 1 liter ini yang sering kita gunakan ya, liter dan mililiter untuk satuan volume air. Misalnya kita beli aqua galon tuh berapa liter, atau beli minyak berapa liter dan sebagainya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ingat-ingat ya, Nak. Nah, lalu ada 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik atau sama dengan 1 cc. Nah, 1 barel itu sama dengan 31 galon dan 1 galon sama dengan 3,79 liter seperti itu. Nah, ini ingat ya, ini juga silakan kalian tulis. Ini juga penting ini nanti untuk acuan dalam mengerjakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung action ke contoh soal. Nah, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ada 2 buah contoh soal. Nah, sudah Pak Dimas bantu jawab beserta langkah-langkah mengerjakannya. Silakan kalian simak dengan seksama ya. Yang pertama, 62 desimeter kubik itu berapa sentimeter kubik? Artinya kita rubah dm kubik ke cm kubik. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Ini penting kan ya. Desimeter kubik itu di sini dijadikan sentimeter kubik, berarti turun berapa? Turun 1 tangga. Artinya jika turun 1 tangga berarti dikali dengan 1000. Nah, ini ya, dikali dengan 1000 berarti 62 tadi dikali dengan 1000 cm kubik. Jadi hasilnya adalah 62.000 cm kubik. Nah, sesimpel itu. Nah, insya Allah paham ya. Bismillah, paham. Lalu soal yang kedua, 420.000 meter kubik dijadikan dam kubik. Nah, dilihat di tangga volume ini. Meter kubik ada di sini, kemudian dijadikan dam kubik berarti naik 1 tangga. Kalau naik berarti dibagi berapa? Dibagi 1000 berarti 420.000 tadi dibagi 1000 berarti dicoret nolnya 3, dicoret 3, tinggal 420. Nah, satuannya dekameter kubik. Nah, seperti itu. Paham ya? Insyaallah. Bismillah. Nah, langsung lanjut. Kemudian kalau soal cerita gimana, Pak? Nah, berikut ada contoh soal cerita. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, ada sebuah soal cerita. Kita baca bersama-sama. Sebuah truk memuat 12 meter kubik air bersih. Nah, kita bayangkan dulu. Ada sebuah truk memuat 12 meter kubik air bersih. Nah, air tersebut akan dimasukkan ke dalam drum yang bisa memuat 300 liter air. Artinya setiap drum itu bisa menampung air sebanyak 300 liter. Nah, pertanyaannya, berapa drum yang dibutuhkan untuk menampung air bersih seluruhnya? Nah, berarti air yang ada dalam truk tadi sebanyak 12 meter kubik itu dimasukkan ke dalam drum. Nah, kira-kira kita butuh berapa drum tuh? Nah, cara menjawabnya seperti biasa, kita tulis dulu. Diketahui. Nah, seperti yang sudah Pak Dimas garis bawahi, ini ada 2. Yang pertama, muatan truk itu tadi 12 meter kubik. Nah, lalu muatan drum sama dengan 300 liter. Nah, yang ditanya adalah berapa drum yang dibutuhkan untuk menampung air bersih dari truk tersebut, truk tadi. Nah, jawab.
Nah, kita rubah dulu muatan truknya tadi 12 meter kubik dirubah menjadi liter. Nah, kenapa dirubah liter, Pak? Karena kan tadi yang ditanya berapa jumlah drum, sedangkan di sini drum tadi bisa memuat 300 liter, satuannya liter. Nah, untuk mempermudah dalam nanti pembagian, kita rubah saja 12 meter kubik, kita rubah menjadi satuan liter. Nah, kita rubah dulu. 12 meter kubik itu sama dengan berapa? Sama dengan 12.000 desimeter kubik. Nah, kok bisa? Nah, karena di sini di gambar tangga satuan volume ini, meter ke desimeter kubik itu turun satu tangga. Artinya kalau turun berarti dikali dengan 1000. 12 kali 1000 berapa? Jadi 12.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik tadi itu sama dengan liter. Nah, ini ya yang ada di pojok kanan atas yang sudah Pak Dimas kotai. Nah, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, jadi 12.000 desimeter kubik itu nilainya sama dengan 12.000 liter. Nah, seperti itu. Nah, langsung berarti berapa jumlah drum yang dibutuhkan? Nah, banyaknya drum berarti 12.000 liter dibagi daya tampung drumnya tadi dibagi 300. 12.000 dibagi 300 berapa? Nolnya coret 2. Coret. Tinggal 120 dibagi 3 dapat 40. Nah, jadi banyaknya drum yang dibutuhkan adalah sebanyak 40 drum. Nah, kira-kira seperti itu kurang lebihnya ya, Nak. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari Pak Dimas. Nanti apabila ada hal yang masih ditanyakan, besok bisa kita bahas di pertemuan Google Meet yang akan datang. Nah, pesan Pak Dimas silahkan tadi yang satu, yang gambar tangga satuan volume tadi, yang dua silahkan kalian salin di buku catatan matematika kalian, karena itu penting dan wajib untuk ditulis, karena itu untuk pedoman kalian dalam mengerjakan soal. Nah, untuk soalnya silakan kalian kerjakan soal luring yang sudah Pak Dimas bagikan ke kalian di hari Selasa dan Rabu ini. Nah, kemudian dikumpulkan Selasa minggu depannya. Nah, seperti itu. Sekian dari Pak Dimas. Terima kasih. Mohon maaf apabila Pak Dimas ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari Pak Dimas. Selamat belajar, Nak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.